Israel seakan menghalalkan segala cara demi menekan Hamas menyetujui perpanjangan gencatan senjata sesuai syarat yang mereka ajukan. Cara-cara Israel itu pun membuat warga Gaza harus menghadapi kerugian dan kesulitan terutama saat bulan Ramadan. Pasalnya, cara dalam tanda kutip kotor itu mengganggu pasar di Gaza dan membuat barang kebutuhan pokok melonjak. Cara kotor apa yang dilakukan Israel terhadap Gaza dan apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sejak Minggu 2 Maret 2025, Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Ya, semua barang dan pasokan ke Gaza dihentikan oleh Israel. Hal itu dilakukan Israel dalam upaya untuk menekan Hamas agar menerima proposal gencatan senjata yang baru. Sebelumnya ratusan truk bantuan telah memasuki Gaza setiap hari sejak gencatan senjata dimulai pada 19 Januari 2025. Namun, sejak Israel menghentikan bantuan masuk ke Gaza, harga-harga naik 2 kali lipat. Orang-orang berlomba-lomba untuk menimbunnya. Seorang wanita yang tinggal di kamp pengungsi Jabalia, Faiza Nasar, mengatakan penutupan tersebut akan memperburuk kondisi kehidupan yang sudah mengerikan. Ia menyebut akan ada kelaparan dan kekacauan. Selain menghentikan masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Gaza, Israel juga mengancam Hamas dengan lebih banyak konsekuensi jika Hamas tidak setuju untuk memperpanjang fase pertama perjanjian gencatan senjata yang telah berakhir pada Sabtu 1 Maret 2025. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pada Minggu 2 Maret 2025 bahwa masuknya semua barang dan pasokan ke jalur Gaza akan dihentikan. Mereka juga menuduh Hamas menolak untuk menerima kerangka kerja untuk kelanjutan perundingan yang diusulkan oleh utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff. Kantor Netanyahu mengatakan, Israel telah menyetujui usulan Witkoff untuk memperpanjang gencatan senjata tahap pertama selama 6 minggu selama bulan Ramadan yang berakhir pada 20 April. Namun Netanyahu juga mengatakan Israel dapat melanjutkan operasi militer di Gaza jika negosiasi terbukti tidak efektif selama periode ini. Meskipun Witkoff belum mempublikasikan proposalnya, Netanyahu mengatakan bahwa hal itu akan dimulai dengan penyerahan setengah dari seluruh tawanan yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Sisa tawanan lainnya akan diserahkan ketika kesepakatan gencatan senjata permanen tercapai. Netanyahu menambahkan, Hamas saat ini menahan 59 tawanan yang terdiri dari 24 tawanan masih hidup dan 35 tewas. Selain memblokir masuknya semua bantuan kemanusiaan Gaza, terbaru Israel juga memutus pasokan listrik ke Gaza dalam eskalasi besar dari blokade atas jalur tersebut. Hal itu lagi-lagi dilakukan dalam upaya menekan Hamas untuk menerima perpanjangan sementara gencatan senjata tahap pertama di Gaza dan sebagai upaya untuk mengamankan pembebasan lebih banyak sandera Israel. Menanggapi hal itu, Hamas merilis sebuah pernyataan yang mengutuk langkah pemutusan pasokan listrik dan penghentian bantuan sebagai hukuman kolektif dan kejahatan perang. Hamas juga menuduh Israel telah melanggar perjanjian yang telah ditandatangani dan hukum internasional. Pemutusan pasokan listrik itu pun akan memberikan tekanan besar pada infrastruktur energi Gaza, karena sebagian besar pasokan listrik di wilayah tersebut berasal dari Israel melalui sejumlah jalur transmisi. Sebelumnya, Hamas menolak rumusan Israel untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata selama Ramadan dan Paskah. Hamas mengkritik proposal tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah penyimpangan dari pendekatan bertahap yang telah disepakati untuk perdamaian di Gaza dan sebuah upaya untuk menunda lebih lanjut diskusi mengenai hal-hal seperti penarikan militer Israel secara penuh dari jalur tersebut. Hamas hanya menyerukan agar tahap kedua diberlakukan seperti yang telah disepakati. Hamas kemudian menuduh Israel berusaha menggagalkan perjanjian gencatan senjata yang ada
dan mengatakan bahwa keputusannya untuk memutus bantuan merupakan pemerasan murahan, kejahatan perang, dan serangan terang-terangan terhadap gencatan senjata yang mulai berlaku pada bulan Januari. Fase pertama dari perjanjian tersebut memang berakhir pada Sabtu 1 Maret 2025. Namun Israel belum melanjutkan fase kedua dari kesepakatan 3 fase tersebut. Dengan adanya keputusan Israel untuk menghentikan bantuan dan memutus pasokan listrik ke Gaza, warga Palestina di daerah kantong pesisir itu pun mengaku sangat tertekan. Mereka khawatir dengan prospek kembalinya pertempuran. Mereka juga merasa kelanjutan gencatan senjata sangat rapuh. Pasalnya, ada jet-jet dan pesawat tak berawak Israel yang melayang-layang di langit Gaza. Warga Palestina merasa bahwa setiap saat pasukan Israel dapat menargetkan tempat manapun di jalur Gaza. Sementara itu, organisasi-organisasi kemanusiaan telah berulang kali mengatakan gencatan senjata harus terus berlanjut jika mereka ingin memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga Palestina di daerah kantong pesisir yang telah hancur akibat perang selama 17 bulan. Di sisi lain, penolakan Netanyahu untuk melanjutkan ke tahap kedua perjanjian gencatan senjata dikritik di negara Israel itu sendiri. Ratusan warga Israel berdemonstrasi di luar rumah beberapa menteri untuk menuntut penyelesaian gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tawanan. Ya, itu tadi cara-cara kotor yang dipakai oleh Israel untuk menekan Hamas agar menerima usulan gencatan senjata barunya. Akankah Hamas menyetujui proposal gencatan senjata dari Israel demi kembalinya pasokan listrik dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza? Atau Hamas punya cara sendiri untuk menyelamatkan warga Gaza? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.